Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga rezekinya selalu dilancarkan. Kali ini saya akan menginfokan terkait kabar yang sudah banyak sekali dibahas di channel lain terkait peraturan terbaru penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Karena ada perubahan skema mekanismenya, kemudian aturan kepesertaan penerima bantuan PKH dan juga BPNT. Teman-teman tidak perlu terlalu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan mencoba menjelaskan sehingga nanti teman-teman ketika sudah menyimak video ini sampai selesai, teman-teman tidak akan terlalu khawatir lagi. Nah, teman-teman simak sampai selesai ya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, berdasarkan peraturan atau berdasarkan keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah disahkan oleh Ibu Menteri kita, ada beberapa perubahan terkait proses penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT terhitung mulai bulan April ya teman-teman. Jadi bulan April ini kemarin Ibu Risma selaku Menteri Sosial sudah melaksanakan dengar pendapat atau rapat dengan anggota dewan untuk membahas terkait aturan terbaru proses penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Nah, keputusan Kementerian Sosial yang pertama adalah terkait pelaksanaan program sembako atau BPNT dan juga program PKH. Nah, program PKH dan juga program BPNT ini teman-teman akan dibagi menjadi 3. Jadi, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana yang dimaksud akan melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan atau PKH kepada penerima manfaat yang dibagi menjadi 3, yaitu lanjut usia, disabilitas, anak tidak dalam keluarga atau anak yatim, maksudnya seperti itu. Jadi khusus untuk kepesertaan penerima bantuan PKH yang meliputi lanjut usia, terus kemudian disabilitas dan juga anak yatim akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial atau yang disebut juga dengan Resos. Selama ini kan lanjut usia, terus kemudian disabilitas, anak yatim itu kan tidak mendapatkan bantuan PKH, sedangkan untuk lanjut usia dan disabilitas itu bantuan PKH-nya dan bantuan sembakonya dikelola oleh pendamping PKH. Namun sekarang dialihkan ke Direktorat Rehabilitasi Sosial atau Resos. Jadi untuk 3 kategori tersebut. Dan yang kedua, untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial itu akan mengelola untuk keluarga yang berusia di atas 40 tahun sampai usia 60 tahun dan keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia atau disabilitas. Jadi untuk bantuan PKH dan juga bantuan sembako yang selama ini dikelola oleh kami selaku pendamping PKH, kami akan difokuskan untuk menangani atau mendampingi para keluarga yang berusia di atas 40 tahun sampai 60 tahun. Seperti itu ya. Jadi khusus untuk kami sebagai pendamping PKH akan mendampingi teman-teman yang berusia 40 tahun sampai 60 tahun dan juga lanjut usia dan juga disabilitas juga. Karena selama ini kan kami mendampingi semua peserta PKH, baik itu usia berapapun dengan kategori apapun, itu kan semuanya kami yang mendampingi seperti itu. Sedangkan untuk aturan terbaru yang sudah diputuskan oleh Kementerian Sosial, khusus untuk mereka yang usianya itu 40 tahun sampai 60 tahun akan tetap mendapatkan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT dengan dampingan kami. Seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman, di sini disebutkan data penerima manfaat program sembako dan program PKH itu bersumber dari DTKS. Sekali lagi, penting sekali memastikan nama teman-teman sudah masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ketika belum masuk DTKS, teman-teman bisa mengusulkan ke operator desa, bisa
operator kecamatan, operator kabupaten yang ada di dinas sosial juga bisa. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman, jumlah penerima manfaat program sembako dan program PKH ini itu sesuai dengan daftar isian pelaksana anggaran unit kerja eselon 1 yang melaksanakan program sembako dan program PKH. Nah, teman-teman, untuk penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH itu akan dilaksanakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah pendamping rehabilitasi sosial. Mereka yang mendampingi 3 kategori yang saya sebutkan tadi, yaitu anak yatim, terus kemudian lansia tunggal, dan juga disabilitas. Itu akan didampingi oleh para pendamping rehabilitasi sosial. Itu ada sendiri. Terus kemudian pendamping perlindungan jaminan sosial, termasuk saya sebagai pendamping PKH, teman-teman saya semua pendamping PKH itu masuk di dalam perlindungan jaminan sosial yang akan mendampingi para peserta PKH dengan usia 40 sampai 60 tahun. Seperti itu ya yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga ada juga di sini teman-teman, pendamping pemberdayaan sosial. Pendamping pemberdayaan sosial seperti yang dimaksudkan oleh Ibu Risma adalah para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Mereka akan mendampingi teman-teman semua yang di cut off atau yang dikeluarkan dari program PKH dan program sembako karena usia teman-teman itu di bawah 40 tahun. Untuk program PKH dan program sembako itu kan aturannya sekarang adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Sedangkan yang usia 40 tahun ke bawah otomatis kan akan tergraduasi atau diluluskan dalam kepesertaan program sembako dan program PKH. Namun teman-teman tidak perlu panik karena ada bantuan pengganti untuk teman-teman semua. Teman-teman semua yang usianya usia produktif di bawah 40 tahun yang kemarin mendapatkan bantuan PKH atau selama ini menjadi peserta PKH, ketika teman-teman tergraduasi dari kepesertaan bantuan PKH dan bantuan BPNT, teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman akan mendapatkan bantuan pengganti, yaitu bantuan kewirausahaan atau PROKUS, program kewirausahaan yang akan didampingi oleh teman-teman TKSK yang disebut juga dengan pendamping pemberdayaan sosial tadi. Nah, program PROKUS ini teman-teman adalah sebagai bentuk bantuan dari pemerintah agar teman-teman yang usianya produktif tadi itu bisa mengembangkan kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan bantuan terbaik itu bantuan modal barang dan juga pelatihan seperti itu mungkin nanti untuk mengembangkan potensi teman-teman masing-masing sehingga teman-teman ini nanti tidak akan berfokus untuk bantuan sosial saja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan mencari nafkah, maksudnya seperti itu di bidang yang teman-teman sukai atau yang teman-teman bisa, seperti itu ya. Jadi walaupun bantuan untuk teman-teman yang usianya produktif ini sudah selesai, bantuan PKH dan sembakonya, tapi tidak perlu khawatir teman-teman, karena itu tadi teman-teman akan mendapatkan bantuan dari para pendamping pemberdayaan sosial seperti itu. Nah, semoga informasi dari saya ini teman-teman bisa menenangkan hati teman-teman semua yang dari kemarin itu mulai khawatir bantuan PKH saya ini nanti itu dihapus atau tidak karena usia saya itu masuk di usia produktif seperti itu. Tidak perlu khawatir, sekali lagi ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan rezeki dari jalan lain dan rezekinya dilancarkan sehingga ketika memang dampak dari graduasi massal seluruh Indonesia yang masuk usia produktif nanti tidak terlalu memberi dampak pada ekonomi keluarga teman-teman seperti itu. Nah teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.